Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kenalkan, nama saya Andika Rizal Pratama. Dan saya Danarong Basadi. Di sini kita akan mempresentasikan tentang penjajahan Jepang yang terjadi di Indonesia. Penjajahan Jepang yang terjadi di Indonesia berkisar selama 3,5 tahun, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Pada tahun itu merupakan tragedi atau tahun terkelam yang pernah dialami oleh Indonesia. Jepang awalnya menjajah Indonesia sebagai propaganda, yaitu sebagai saudara tua, yaitu ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun faktanya Jepang malah lebih kejam dari Belanda, yaitu dengan menerapkan kebijakan kejam atau yang lebih keras. Nah, selama Jepang menjajah di Indonesia, ada beberapa kebijakan yang diterapkan atau yang dibuat oleh Jepang, meliputi pemerintahan, yaitu Jepang mendirikan pemerintahan dengan sistem militer atau militeristik. Jepang membubarkan pemerintahan kolonial Belanda, kemudian membangun pemerintahannya sendiri dengan militer atau semi militer gitulah. Nah, kemudian kebijakan ekonomi, Jepang menerapkan atau membuat kebijakan ini untuk mengeksploitasi sumber daya manusia maupun alam untuk kepentingan perang mereka sendiri, seperti sumber daya alam seperti minyak, timah, nikel, emas, dan lain-lain. Nah, kemudian sumber daya alam seperti bauxita itu untuk membangun infrastruktur atau kebutuhan peran mereka. Selanjutnya Ada kebijakan, yakni kebijakan sosial yang diterapkan oleh Jepang. Kebijakan sosial yang diterapkan oleh Jepang, pada awalnya Jepang datang ke Indonesia kan sebagai saudara tua. Jadi Jepang masuk Indonesia itu sebagai pembebas atau pembebas Asia dari kolonial Belanda. Nah, sistem sosial yang diciptakan oleh Jepang ini menghapus semua yang berbaur tentang Belanda atau kolonial Belanda itu sendiri. Selain itu, Jepang juga menerapkan sistem sosial, yakni membuat organisasi masyarakat dengan semi militer, yakni seperti Seinedan, Keibodan, dan Bujinkai. Selain itu, dengan pemerintahan yang menggunakan sistem militeristik, ini membuat rakyat Indonesia itu cukup menderita karena rakyat Indonesia tidak bisa untuk melawan rakyat Jepang, karena jika ada rakyat Indonesia yang melawan Jepang, maka akan langsung dieksekusi di tempat. Kemudian ada kebijakan militer yang dibuat oleh Jepang, yakni karena pada awalnya kondisi Jepang pada saat tahun tersebut yakni sedang melakukan perang dunia dan membutuhkan sumber daya manusia untuk berperang membantu mereka. Jadi warga Indonesia dilatih atau dijadikan Jepang itu sebagai prajurit mereka. Jadi Jepang itu membuat organisasi militer, yakni seperti Heiho, Peta Pembebas Jawa Hokokai. Jadi rakyat Indonesia diajarkan oleh Jepang, yakni untuk bisa memegang senjata atau berperang melawan musuh. Kemudian dari kebijakan-kebijakan tersebut, Kita berdua telah sepakat bahwa lebih baik dijajah oleh Jepang karena ada beberapa dampak positif yang ditimbulkan akibat kebijakan-kebijakan, walaupun kebijakan tersebut ada beberapa yang cukup menyiksa. Yakni
dengan adanya penjajahan Jepang ini, Indonesia memiliki jiwa atau membangkitkan jiwa nasionalisme mereka, sehingga kemerdekaan atau proses kemerdekaan itu jadi dipercepat. Selain itu, Jepang juga berjanji kepada Indonesia untuk memerdekakan Indonesia itu sendiri dengan membuat BPUPKI dan PPKI. Kemudian Jepang juga tadi seperti membangun kebijakan militer sehingga menjadi cikal bakal Indonesia untuk membuat TNI dan polisi. Kemudian rakyat Jepang juga menghapus sistem kolonial Belanda seperti bahasa, yakni jadi menginginkan bahasa Indonesia itu memunculkan bahasa Indonesia kita sendiri. hingga seperti saat ini. Nah, terus ada juga dengan adanya Jepang, jadi kesimpulannya, dengan Jepang menjajah Indonesia, ini membuat rakyat Indonesia memunculkan jiwa nasionalisme mereka sehingga kemerdekaan dapat dipercepat. Kemudian dengan adanya dibantu oleh Jepang itu sendiri seperti membuat BPUPKI dan PPKI, membuat kemerdekaan kita Indonesia itu jadi benar-benar dipercepat. Selain itu juga dengan kebijakan yang cukup membantu dari penjajahan Jepang, yakni seperti militer, itu membuat Awal mula berdirinya pelindung masyarakat kita saat ini seperti TNI dan Polri, membuat Indonesia jadi bisa membela diri mereka sendiri. Selain itu dan terakhir, Jepang itu membuat Indonesia menjadi negara yang mandiri. Mungkin itu saja dari presentasi ini yang kita bisa sampaikan. mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.